Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tunjuk acak Mas Iqbal, hijrah yang pertama ke Habasyah berapa orang? Ada yang membantu Mas Indar? 15 orang. 5 perempuan, 10 laki-laki. Nah, hijrah ke Habasyah yang kedua berapa orang? Tak acak ya? Mas Fahri? Bisa dibantu Mas Ijat? (84) ya. Jadi 73 laki-laki, 11 perempuan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ahlan wasahlan. Fadhal, kita lanjutkan. Sekarang apa? Islam Malik Habasyah sahih? Belum? Kisarun Nabi? Oh, sudah. Kisarun Nabi sudah. Khurujul Mirstaib. Akhwat sudah siap, ikhwan yang di rumah juga. Subjudul 29. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khisari. Khurujun Nabi, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khisari, dari pengapungan. Keluarnya Nabi dari pengapungan. Tanya acak dulu, diacak. Berapa lama Nabi dikepung? Jadi di embargo ekonomi, nggak boleh ada makanan masuk ke sana, dan nggak boleh ada perdamaian kecuali mereka mau menyerahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama, Mas Ali? Nah, 3 tahun ya. Di embargo ekonomi 3 tahun. Nah, sekarang khurujun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal khisar. Keluarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pengepungan. Minas sanah al-ashirah minan nubuwati, pada tahun ke-10 dari kenabian, ittafaqa, bersepakat, khamsatun min asrafi Quraisyin, 5 orang dari para pembesar Quraisy, fanaqadu as-sahifata, maka mereka membatalkan as-sahifah, membatalkan sahifah. Apa artinya? Kalau suhufan lembaran, apa sahifah? Surat apa? Surat kesepakatan apa? Surat perjanjian. Nah, surat perjanjian. Fanaqadu, maka mereka membatalkan as-sahifata, surat perjanjian. Faharaja, maka keluar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya, minal hisari, dari pengepungan, ba'da an
Makathu, setelah mereka menetap di syi'bi, di suatu kampung, qoriban, kurang lebih atau mendekati min salati sanawat, dari 3 tahun. Jadi maksudnya sekitar 3 tahun. Qoriban min salati sanawat. Maksudnya sekitar 3 tahun. Qoriban mendekati min salati sanawat, 3 tahun. Kalau kan bilang sekitar 100. Qoriban min mi'ah. Qoriban itu mendekati. Ya. Lanjut. As-salis yang ketiga, la yasilu. La yasilu, tidak sampai. La yasilu, tidak sampai ilahim kepada mereka syai'un, sesuatu minat ta'ami, daripada makanan, illa, kecuali khufiyatan, dengan cara sembunyi-sembunyi. Khufiyah, khofi ya. Khofa yakhfa, kan sembunyi. Illa khufiyatan, kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Hatta, sehingga akalu, mereka makan warak wasyajar, daun pepohonan. Antum bayangkan 3 tahun di embargo ekonomi, dikepung, gak bisa keluar kemana-mana, sehingga Nabi SAW dan orang yang mengikutinya beserta keluarganya makan apa? Daun pepohonan. Kira-kira daun apa? Daun apa kira-kira? Kalau daun kurma nggak mungkin loh. Kira-kira daun apa? Di embargo ekonomi. Makanya kemarin misalnya ya, kemarin waktu rame-ramenya corona sekitar 2 tahunan itu ya, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kemudian kita ingatnya ini gitu kan, ya Allah masih ringan. Memang nggak kemana-mana. Terus yang terjadi pada wali murid rumah belajar, mereka datang, belum ada duit, sampai mau rapotan, itu belum pada bayar, dan totalnya sekitar 80 sekian juta, belum pada bayar. Ya kita harus memaklumi, gimana lagi. Memang mereka nggak kemana-mana, di rumah saja, dan nggak ada pekerjaan. Pokoknya luar biasa sekali. Termasuk saya nggak kemana-mana, sampai SIM saja mati karena kemana-mana. Udah paling rumah masjid kantor, itu kurang lebih hampir 2 tahun itu. Tetapi kita pikir-pikir, ini masih ringan dibandingkan 3 tahun Nabi dikepung dan sampai harus makan dedaunan pohon. Kita sampai makan dedaunan pohon enggak sampai. Barangkali kurang beras sehingga mau beli beras, duitnya enggak ada, iya barangkali. Tapi kan enggak sampai makan akar-akaran, makan daun-daunan, enggak. Ya mungkin duit enggak ada, tetapi bisa utang, bisa pinjam. Ini benar-benar enggak apa-apa, benar-benar enggak ada apa-apa, sehingga masih ringan. Ujian yang Allah berikan pada kita, pandemi corona kemarin itu masih ringan dibandingkan Nabi dikepung 3 tahun ini, di embargo ekonomi. Jadi bukan kita saja yang mengalami mengalami pengepungan, tapi ini kan kita bukan dikepung ya, masih bisa bergerak. Mereka dikepung, nggak bisa kemana-mana, di embargo ekonomi. Lanjut.
Wa kana Rasul dan adalah Rasul sallallahu qad ahbaro telah memberitahukan annal aradota bahwasanya rayap ardun itu bumi. Maksud aradota maksudnya serangga bumi. Serangga bumi itu apa? Bukan cacing, rayap. Cacing ya nggak tahu ya, kalau cacing ya kayaknya bukan cacing lah, rayap kayaknya ya. Ya rayap. Akalat as-sahifah telah memakan surat perjanjian. Jadi yang makan kulit kira-kira apa? Rayap ya, ya rayap. Ya. Kalau cacing kayaknya makan apa ya? Cacing nggak makan kulit ya? Enggak ya? Rayap. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ahbaro telah memberitahukan annal aradata bahwasanya rayap qad akalat as-sahifah telah memakan surat perjanjian. Surat perjanjian digantung di mana? Di Ka'bah. Surat perjanjian. Quraisy sepakat mengembargo dengan ketentuan ini yang kemarin itu. Dimakan rayap. Falamma nazzalatha Quraisyun, maka tatkala Quraisy menurunkannya, falamma tatkala nazzalatha menurunkannya Quraisyun, Quraisy liyumazzikuha untuk menyobeknya, wajaduha mereka mendapatinya kama akhbaro sebagaimana yang Nabi beritakan. Kan 5 pembesar Quraisy sepakat agar kesepakatan memboikot disudahi gitu kan, ya kan? Nah, kemudian surat perjanjian yang digantungkan di Ka'bah mau diturunin, tapi begitu mau nurunin sudah nggak ada, sudah dimakan rayap. Jadi persis bagaimana yang Nabi beritakan. Nabi melihat apa enggak? Nabi datang gitu? Enggak. Kok Nabi tahu? Berdasarkan wahyu. Jadi Nabi memberitahukan, Nabi menginformasikan, Nabi memerintahkan, semuanya berdasarkan wahyu. Ayatnya berbunyi bagaimana? Tidak ada yang terucap dari Nabi kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak berbicara dari hawanya, tapi semuanya dari wahyu yang diwahyukan. Nah, Masya Allah ya. Antum pernah merasakan lebih dahsyat dari corona 2 tahunan kemarin? Pernah itu? Kayak enggak ya. Itu sudah paling berat. Ya. Tapi mungkin antum nggak terlalu merasa kalau antum ya. Orang tua antum. Dan sebagian teman antum sampai usahanya nggak bisa jalan sama sekali. Bangkrut. Dia bilang ke saya, bangkrut, nggak bisa jalan sama sekali. Dan banyak toko yang tutup, Nah, yaitu ujian berat sekali kemarin. Lanjut. As'ilatun. As'ilatun ya. Soal-soal, antum yang jawab ya. As'ilatun jamak dari su'alun. Su'alani. As'ilatun. Fi ayyi sanatin nuqidat as-sahifatu, di tahun berapa surat perjanjian dirusak, dibatalkan? Bisanah al-asyirah minan nubuwah, pada tahun 10 kenabian. Apa masih 10 kenabian? Nabi diutus berdakwah sudah 10 tahun itu. Jadi diutusnya Nabi untuk berdakwah sudah berjalan 10 tahun. Kam makatha an-nabi fil hisar, kam berapa makatha menetap an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hisar dalam pengepungan berapa? Salasa sanawat atau qariban min salasa sanawat.
Hal kana yasulihi syai'un ta'am? Apakah sampai kepada beliau sesuatu daripada makanan? La 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 yasilu illa khufiyatan. La yasilu ila ta'am illa khufiyatan. Tidak sampai kepada beliau makanan kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Makanan sembunyi-sembunyi. Kemarin Masya Allah ya. Jadi memang apa namanya PPKM namanya ya. Pembatasan apa? Pembatasan? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi lalu lintas apa namanya logistik masih diperbolehkan. Beras antar kota dan itu masih diperbolehkan. Alhamdulillah. Coba kalau itu nggak jalan juga, Surabaya nggak bisa ada beras mungkin. Surabaya kan nggak punya sawah. Mana Surabaya punya sawah? Di mana Mas Salim Surabaya ada sawah? Benowo ya, sedikit ya. Iya sedikit, Surabaya sawahnya sedikit. Surabaya nggak ada nasi. Alhamdulillah masih ini, masih bisa. Lanjut. Bimada ahbara qabla khuruji minal khisar. Bimada dengan apa ahbara beliau memberitahukan qabla khuruji sebelum keluarnya beliau minal khisar dari pengepungan. Bimada ahbara? Ahbara mada? Ahbara annal aradota qad akalat as-sahifa. Bahwasanya rayap ya, rayap telah memakan surat perjanjian. Terbuat dari surat perjanjian ini digantungkan di kabel dari apa terbuat? Kulit, ditulis atas kulit. Perjanjian yang mengikat seluruh Quraisy harus memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Al-Khulasah ringkasan. Antum yang menerjemahkan. Fi sanah al-ashirah nuqidat as-sahifatu. Di tahun ke-10 dibatalkan surat perjanjian. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khisar ba'da thalath sinin. Maka Nabi sallallahu keluar minal khisar dari pengepungan ba'da thalath sinin, setelah 3 tahun. Nah, alan wafdu Najran. Ini bukunya sudah mau habis ini. Mas Fahri sudah ditandatangan jilid 2-nya. Nah, nanti ditandatangan jilid 2-nya. Ini sudah mau habis. Wafdu Najran, utusan Najran. Wafdun, utusan. Jamaknya wufud. Wafdun, wafdani, wufud. Fisanah al-ashirah. Pada tahun yang ke-10. Wafada datang alaihi kepada beliau wafdun utusan min Nasara Najran dari Nasrani Najran. Najran itu di dalam footnote-nya, footnote itu bahasa Arabnya hasyiyah. Footnote bahasa Arabnya hasyiyah. Undur fil hasyiyah. Hasyiyah pakai shin. Hasyiyah itu artinya footnote. Undur fil hasyiyah. Mana Najran? Baladun baina Makkah wal Yaman. Suatu negeri antara Mekah dan Yaman. Suatu tempat antara Mekah dan Yaman. Mekah ke Yaman kalau perjalanan pakai pesawat 1 jam. Berarti kalau Surabaya, Jakarta kurang lebihnya. Arab sama Yaman perbatasannya pakai apa? Perbatasan darat. Biasanya antar negara perbatasan darat pakai apa? Masa cuma pos?
Hmm? Tapi ada pembatasnya biasa. Pakai apa? Gapura. Antar desa gapura. Pakai apa? Oh, ini daratan, masa sungai. Aku melihat tuh perbatasan pakai kawat-kawat berduri itu. Tapi nggak tahu kalau dia pakai apa. Kita lanjut. Balaghahum khabaruhu min muhajiri al-Habasyah. Balaghahum sampai kepada mereka. Balaghahum sampai kepada mereka. Mereka siapa? Balaghahum sampai kepada mereka. Utus orang-orang Najran itu, Nasr-Nasr Najran. Khabaruhu, berita tentang beliau. Min muhajiri al-Habasyah, dari orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Jadi khabaruhu, berita tentang Nabi sampai kepada Nasrani Najran melalui siapa? Melalui muhajiri Habasyah. Yang pertama ada siapa di dalamnya? Utsman bin Affan. Yang kedua ada siapa? Ja'far. Ja'far apanya Nabi? Ja'far apanya Nabi? Ja'far apanya Nabi? Pamannya Nabi. Kalau sepupunya Abdullah bin Ja'far. Nah, insyaallah. Utsman apanya Nabi? Menantu? Menantu apa mertua? Utsman apanya Nabi? Menantu, betul. Utsman itu malah menikah dengan dua putrinya Nabi. Yang pertama meninggal turun ranjang, bahasa antum turun ranjang. Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Insyaallah. Utsman menantunya Nabi. Abu Bakar apanya Nabi? Mertuanya. Ali sepupu dan menantu. Antum baca Ar-Rahiqul Makhtum. Baca. Kenapa Nabi mengikat mereka ini di dalam ikatan sebagai mertua, sebagai menantu. Antum baca Ar-Rahiqul Makhtum. Di situ ada strategi apa? Insyaallah ya. Kalau ini mah nggak dapat, ini masih sikat-sikat banget ya. Baca Ar-Rahiqul Makhtum. Ada sudah punya Ar-Rahiqul Makhtum? Saifur Rahman Al-Mubarak Furi. Karya Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Kitab sirah tentang Nabi yang dinyatakan para ulama terbaik. Ya, Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Nah, lanjut. Harus. Kalau misalnya ada rezeki, usahakan beli. Kalau ada rezeki. Wakanu isyrina rajulan. Wakanu mereka adalah isyrina rajulan, 20 orang. 20 orang utusan Nasrani Najran. Mereka mengetahui berita tentang Nabi dari para muhajirin Habasyah. Al-Thalith, yang ketiga. Faqara alim Rasul SAW Al-Quran. Faqara, maka membaca alaihim kepada mereka. Membaca kepada mereka maksudnya apa? Membacakan. Faqara, maka membaca alaihim kepada mereka Rasulullah SAW Al-Quran. Jadi di hadapan mereka Nabi membaca Al-Quran. Fa'amanu kulluhum. Maka mereka semuanya beriman. Berapa orang? 20 orang. Masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Allahu Akbar.
Nasrani Najran masuk Islam karena Nabi bacakan ayat Al-Quran. Fawabbahum, maka mencela mereka. Fawabbahum, maka mencela mereka atau menjelek-jelekan mereka. Siapa? Abu Jahal ala islamim, atas Islamnya mereka. Faqalu lahu, maka mereka mengatakan kepadanya, lakum ma antum alaih walana ma akhtarnahu. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu mengatakan kepada Abu Jahal, lakum ma antum alaih, bagimu apa yang kalian di atasnya. Bagi kalian apa yang kalian di atasnya. Walana ma akhtarnahu, dan bagi kami apa yang kami pilih. Ada apa? Apa namanya? Apa bahasa kita? Gitu aja repot. Ada apa? Repot apa ya? Apa ya? Bahasa sini apa ya? Kan kalau bahasa Arabnya begini. Lakum antum alaih. Ya, urusanmu. Walana ma ikhtarna. Ya, kami memilih, untuk kami apa yang kami pilih. Apa bahasa sininya? Ya suka-suka. Ya, suka-suka. Urusan ente. Kami ya terserah kami kan gitu. Ya, suka-suka. Lakum antum alaih, bagimu apa yang kalian di atasnya. Walana ma ikhtarnahu, dan bagi kami apa yang kami pilih. Ada apa? Usil, apa ya? Masa usil? Nah, as'ilatun, contoh-contoh. Man wafada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sana al-asyirah, Nasra Najran. Tahun berapa itu? 10 kenabian. Man ahbarahum bihi, man ahbarahum bihi, siapa memberitahu kepada mereka tentang Nabi? Muhajiri Habasyah. Hal amanu bihi? Naam. Man wabbahahum ala islamihim? Abu Jahal. Bimada ajabuhu? Lakum ma antum alaih walana ma ihtarnahu. Ngapain ikut campur? Oh gitu, ngapain ikut campur gitu? Ngapain ikut campur? Lakum ma antum alaih walana ikhtarna. Ngapain ikut campur? Gitu ya. Nanti itu bisa pakai itu. Kalau misalnya kawan-kawannya apa namanya? Kawan-kawannya Ngriwui ya, Ngriwui ya. Ngriwui. Lakum ma antum alaih walana ma ihtarna. Apa Ngriwui? Aku sih ngomong Jawa ya. Tapi ada ketawa ngomong Jawa ya. Belum pas. Apalagi sorry gak bisa. Sorry. Mas sorry. Awakmu mesti belajar bahasa Jawa. Wisuwe nang Surabaya. Bisa Mas sorry, bisa. Bisa apa paham? Tapi nggak bisa kan? Coba ngomong bahasa Jawa. Nah, siapa lagi yang bukan Jawa ya? Antum bisa Jawa, bisa ngomong Jawa, Mas. Nggak bisa belas, tapi paham. Paham. Wafatu Khadijah, wah ini sedih ini. Wafatu Khadijah, wafatnya Khadijah. Zuwaju Saudata, menikah dengan Saudah, wa Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anhunna. Jadi Khadijah wafat, Nabi menikahi Saudah dan Aisyah. Nggak ada bocor di atas? Nggak ada? Ada bocor? Belum diperbaiki tuh.
Tapi belum diperbaiki kemarin. Anda udah bilang sama tukang. Nah, Fisana al-Ashirah pada tahun ke-10 minan nubuwah dari kenabian Tufiyat as-sayyidatu Khadijatu. Tufiyat wafat. As-sayyidatu tuan. Bukan tuan, apa kalau perempuan? Tuan putri. Tuan putri Khadijah. Kalau laki-laki kan sayyid. Tapi orang Jawa biasanya pakai siti ya. Iya. Siti ya. Lombok juga. Jawa. Siti Aisyah ya. Siti iya. Siti ya, bukan Siti ya. Siti maksudnya apa? Siti itu saya kata dari sayyidati. Antum tahu? Iya, padahal bukan Jawa ya. Siti saya kata dari sayyidati. Ya. Siti Aisyah, biasanya tambah Siti. Siti Zainab. Siti Fatimah. Biasanya orang Jawa dikasih nama Siti depannya. Siti? Oh, ini lagi cari-cari yang namanya Siti. Nah, As-Sayyidatu Khadijah. Jadi pada tahun 10 kenabian, Sayyidah Khadijah wafat. Fahazina alaiha ar-rasulu. Fahazina, maka sedih alaiha atasnya. Atas Khadijah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Huznan syadidan. Dengan kesedihan yang syadid. Kesedihan yang besar. Ahlan wa sahlan, Mas Akbar. Min Madura. Mubasyarah. Langsung. Oh, Masya Allah. Nabi sangat sedih sekali. Ya. Nabi sangat sedih sekali ketika Khadijah wafat tahun berapa? 10 kenabian. Li'annaha kanat tuhibbuhu. Li'annaha karena sesungguhnya dia siapa? Khadijah. Kanat adalah dia tuhibbuhu, mencintai beliau. Watamna'u anhu adza Quraisyin. Watamna'u dan menghalangi anhu dari beliau adza Quraisyin. Adza Quraisyin. Apa bahasa yang pas? Gangguan apa lagi? Ya pokoknya maknanya gangguan Quraisy, tindakan menyakiti, tindakan menganiaya gitu namanya adza. Jadi Khadijah yang menghalang-halangi. Khadijah ini punya pengaruh di Quraisy. Oh, dia pembesar. Khadijah pembesar. Jadi selama ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditopang oleh Khadijah. Dia pembesar. Sayyidah, tuan putri Khadijah. Antum mengetahui di dalam sejarah sampai Aisyah cemburu. Ya. Karena Nabi sering menyebut Khadijah, padahal Khadijah sudah tidak ada. Sampai suatu ketika saudarinya Khadijah datang, namanya Halah. Saudarinya datang. Nabi itu kayak apa namanya? Terkesan sekali. Khadijah, padahal bukan Khadijah. Soalnya suaranya mirip. Makanya Aisyah itu cemburu. Aisyah cemburu. Nah, Aisyah apanya Nabi? Istrinya. Cemburu kepada istrinya yang lain, yang sudah wafat. Coba sudah wafat dicemburuin, apalagi kalau masih hidup. Gitu ya. Karena Nabi sangat terkesan sekali dengan Khadijah. Khadijah sangat mencintai beliau. Semoga antum mendapatkan istri sangat mencintai antum. Amin. Ya. Fatazawwaja, maka beliau menikah ba'da wafatiha
setelah wafatnya Khadijah, wafatnya beliau, bisaudah, dengan Saudah. Ba'da an tufiya anha zawjuha, ba'da setelah an tufiya, wafat, anha darinya, dari Saudah, zawjuha. Jadi Saudah suaminya wafat, berarti apa? Janda. Nabi SAW menikahinya. Jadi menikahi Saudah setelah meninggalnya Khadijah. Wa kanat qad amanat billahi wa rasulih. Wa kanat, dan dia Saudah qad amanat, telah beriman billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Saudah sudah masuk Islam. Nabi menikahinya, Saudah sudah masuk Islam. Wa khalafat aqaribaha, dan meninggalkan kerabatnya. Demi Islam, kerabatnya ditinggalkan. Maka disambut Nabi sebagai istrinya, dijadikan istri. Khalafat. Dan di mana-mana banyak terjadi orang ketika masuk Islam bermusuhan dengan siapa? Keluarganya diusir apa dan seterusnya, itu banyak. Banyak. Dan mereka pun siap mendapatkan benturan, ancaman, karena memang resiko masuk Islam. Sampai ada seseorang dia masuk Islam, kemudian ibunya marah dan meminta seluruh pembiayaan sejak kecil. Ada ya? Ada seperti itu. Allahu Akbar. Nah, lanjut. Wa ba'da syahrin, dan setelah 1 bulan, aqada ala Aisyah. Beliau mengikat Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, putri Abu Bakar Siddiq. Wahia fisa bi'ati min umriha, wahia, dan dia fisa bi'ati, pada 7 min umriha, dari umurnya. Maksudnya umurnya Aisyah 7 tahun. Umur Aisyah 7 tahun dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masih kecil. 7 tahun orang Arab ya, Pak? Kelas 2? Kelas 2 SD atau 1 SD? Nah. Walam yatazawwaj bikran ghairuha. Walam yatazawwaj, dan beliau tidak menikah bikron, gadis, ghairuha, selain dia. Istri Nabi yang gadis hanya Aisyah, yang lainnya janda. Yang gadis saja Aisyah, yang lainnya janda. Wa dakhala biha fil Madinah, dan Nabi menggaulinya ketika hijrah, ketika di Madinah. Ketika di Mekah Nabi belum menggaulinya. Baru ketika di Madinah Nabi menggaulinya. As'ilatun, soal-soal. Antum yang menjawab ya. Mata tufiyat as-sayyidah Khadijah? Fi sanah al-ashirah minan nubuwah, tahun ke-10 dari kenabian. Berarti Khadijah wafat sudah hijrah apa belum ke Madinah? Belum. Belum hijrah ke Madinah. 10 tahun 10 kenabian. Fatazawwaja ba'daha Saudah tsumma Aisyah. Ayo. Fatazawwaja ba'daha, maka beliau. Ayo. Mana sih? Oh, kelewatannya. Mata tazawwaja bi Saudah? Mata tazawwaja bi Saudah? Ba'da wafati Khadijah. Ba'da wafati Khadijah. Nah, wa ba'da wafati Khadijah wa ba'da wafati zauji Saudah. Jadi Khadijah wafat, setelah itu beliau menikahi Saudah yang waktu itu suaminya wafat. Makanya
Sauda itu janda. Mata tazawwaja bi Aisyah? Pada syahrin min zawajihi bi Sauda. Sebulan menikahi Sauda, Nabi menikah dengan Aisyah. Jadi sebulan menikahi Sauda, setelah itu menikahi Aisyah. Sebulan kemudian dari menikahi Sauda, menikahi Aisyah. Kam kana umruha? Fisabih min umriha, umur 7 tahun. Hal tazawwaja bikran ghairuha? Hal tazawwaja bikran ghairuha? Apakah beliau menikahi gadis selain Aisyah? La. Aisyah al-wahidah. Al-wahidah. Satu-satunya yang gadis, ya. Al-wahidah satu-satunya. Yang gadis yang lainnya janda. Aina dakhala biha, di mana beliau menggauli Aisyah? Menggaulinya di Madinah. Ketika di Mekah belum digauli. Baru di Madinah digauli. Ada anak dari Aisyah? Anak Nabi dari mana? Khadijah, semuanya. Kemudian ada satu Ibrahim dari semuanya dari Khadijah. Ada satu Ibrahim dari nanti harus berdiri Rohiqul Maktum, harus dari Maria Kiptiyah. Nah, harus beli itu Rohiqul Maktum. Bacanya santai. Bacanya santai. Jadi menikmati. Soalnya sejarah itu bacanya harus santai. Jadi dinikmati, oh gini loh ceritanya gini ya. Atau nanti cerita ke kawan antum, atau nanti cerita ke putra-putri antum kalau antum nanti sudah jadi bapak. Oh gini. Al-Baro itu kalau dicerita sering banget. Al-Baro kalau cerita nanya terus gimana? Kok gitu? Kenapa? Banyak sekali kenapanya. Bi, yang ngasih nama Dede Al-Baro siapa? Abi kan? Ya iyalah. Semuanya ditanyakan. Semuanya ditanyakan. Dan kenapa itu banyak? Kenapa, Bi? Kenapa itu banyak? Kita lanjut. Antum sering diganggu ya sama Al-Baro ya. Wafatu ammihi, iya. Bawahnya Al-Khulasah. Ringkasan antum terjemahkan. Al-Khulasah ringkasan. Wa fi sana al-ashiratu fiyat as-sayyidah Khadijah. Terjemahkan. Pada tahun ke-10 wafat Sayyidah Khadijah. Fatazawwaja ba'daha Saudah. Maka beliau menikahi setelahnya Saudah. Tsumma Aisyah. Wa hiya fi sabi'ah min umriha. Dan dia berumur 7 tahun. Wa dakhala biha fil Madinah. Dan beliau menggauli. Dakhala biha itu bukan dakhala bi ya. Dakhala itu menggauli. Menggauli itu maksudnya suami menggauli istri. Dakhala bi. Dakhala az-zawj bi zawjatiha, menggauli. Bukan dakhala masuk kota Madinah, bukan, menggauli. Jadi menggauli istrinya, dakhala bi. Dakhala bi.
Malam apa yang paling berkesan bagi semua orang? Malam pertama. Antum tahu? Antum tahu? Malam yang paling berkesan bagi semua orang itu malam pertama. Sampai orang Arab mengatakan, ya lail tul, wahai malam, panjanglah engkau. Ya naum zul, wahai ngantuk, hilanglah kamu. Ya subah la tatlu, hai pagi, jangan pernah terbit. Nah, jadi pengennya malam terus, nggak ngantuk dan nggak ada pagi. Itu malam pertama. Ya. Kalau seorang lelaki menikah yang kedua atau yang ketiga dan keempat, mendapatkan gadis, berapa lama bermalamnya sama dia? 7. Kalau mendapatkan janda, 3. Jadi ini akad. Misalnya hari ini akad. Maka kalau gadis 7 hari bareng dengan dia. Setelah itu pembagian. Kalau janda 3 hari. Nah, tapi ada orang mengatakan juga yang ini nggak enak, yang ini nggak enak. Kalau tadi kan enak malam pertama. Ya lailtul ya naumzul, ya subah la tatlu. Ya lailtul, ya malam panjanglah engkau. Ya naumzul, ya ngantuk hilanglah engkau. Ya subah la tatlu, pagi jangan pernah muncul. Tapi yang nggak enak itu asy-syahrul awal, syahrul asal, wasyahr ba'dahu syahrul basal. Itu nggak enak banget itu. Nggak paham kan? Makanya nggak ketawa. Nggak paham kan? Apa asal? Asal apa asal? Asal madu. Basal bawang. Syahrul awail bulan madu, syahrul asal. Wa syahrul awakhir syahrul basal, bulan bawang. Kalau pertama masih harum-harum terus. Yang berikutnya sudah beda. Itu nggak enak itu kalau itu. Lanjut. Antum ini kalau cerita nikah ini seneng antum ini. Makanya jadi nggak ngantuk ya. Mas Iqbal jadi nggak ngantuk ya. Mas Iqbal dari tadi nggak ngantuk. Yang ngantuk lihat aja dari tadi siapa ya. Mas Farhan nggak ya? Nah, kita lanjut. Wafatu ammihi. Wafat pamannya. Wafat pamannya. Wafat pamannya. Ba'da wafati Sayyidah Khadijah. Setelah wafatnya Tuan Putri Khadijah. Binahwi syahrin. Sekitar sebulan. Binahwi syahrin sekitar sebulan. Tufiya ammuhu. Wafatlah pamannya Abu Thalib. Fahazina alaihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sedih atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wafatnya Abu Thalib berapa lama dari Khadijah wafat? Sebulan. Antum tahu siapa Abu Thalib? Pamannya. Ngapain Nabi? Melindungi. Sudah 2 orang yang selama ini membacking dakwahnya wafat. Nabi sedih. Wa samma dzalika wa samma dzalikal 'ama 'amal husni. Beliau menamai tahun itu amal husni, tahun kesedihan. Kan dalam 1 tahun. Wong selisihnya cuma sebulan. Istrinya wafat, sebulan kemudian pamannya wafat. Amal husni, tahun kesedihan. Yang pandemi corona kemarin itu subhanallah, ada keluarga, ini orang rungkut. Suaminya meninggal. Istrinya meninggal. Disusul anaknya meninggal. Anaknya lagi meninggal, jadi 1 keluarga meninggal. Corona kemarin. Insya Allah sekarang sudah aman ya.
Atau sudah nggak ada pakai masker kan? Udah nggak ada satupun. Oh ada, masih ada, masih ada. Ya, yang kurang sehat tetap pakai, ya, tetap pakai, lebih aman. Dan kalau bepergian sebaiknya pakai. Lanjut. Tahun apa namanya? Amal huzni. Li'annahu, karena sesungguhnya beliau faqada, kehilangan, fihi, di dalamnya, zaujahu wa ammahu, istrinya dan pamannya. Amal huzni. Beliau menamainya tahun kesedihan karena beliau kehilangan di dalam tahun itu istri dan pamannya. Wa kana ammuhu, dan adalah pamannya, ya'taqidu, meyakini, sidqa ma ja'a bihi rasulu, kebenaran apa yang beliau membawanya. Ila annahu lam yantiq bisyahadati, kecuali bahwasanya dia belum mengucapkan syahadat, ila akhiri lahzatin min hayatihi, sampai akhir hayatnya. Ila akhiri lahzatin, sampai akhir masa, min hayatihi, dari kehidupannya. Khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena khawatir dicela oleh Quraisy. Jadi yang menjadikannya dia tidak mau mengucapkan, padahal hatinya meyakini Nabi itu benar, yang dibuat itu benar, karena takut dicela. Ini penyakit. Kalau kita berbuat karena orang, ini penyakit. Maka ini pelajaran bagi kita, jangan sampai berbuat karena orang. Melakukan atau meninggalkan sesuatu karena orang itu jangan. Berbuat, baik mengerjakan atau meninggal, itu karena Allah. Jangan karena orang. Kalau karena orang, berat. Ini contohnya nih. Sudah meyakini beliau benar, seorang nabi, dan yang dibawa adalah benar, tinggal satu langkah saja, yaitu lisan ucapan syahadat. Enggak mau, soalnya takut dicela. Bahaya itu, berbuat karena orang itu bahaya. Antum datang kemari majelis taklim, antum kuatkan niat karena Allah. Bukan karena kawan, nggak enak sama kawan. Bukan karena nggak enak sama Pak Yasin. Pak Yasin nggak bisa ngasih pahala, nggak bisa memberi dosa. Kawan nggak bisa beri pahala. Allah yang beri pahala atau dosa. Yang punya surga neraka. Karena Allah. Kadang-kadang kurang semangat karena kawan. Semangat karena kawan. Oh enggak. Semangat karena Allah. Saya tadi malam itu kagum. Kan kita ngisi kajian di Pondok Chandra. Hujannya lebat sekali. Sini lebat. Sana iya nggak sekali lah, lebat sampai jalan itu banjir, mer itu banjir. Apalagi di bawah jalan tol yang Pondok Chandra itu. Wah, apa namanya, berapa senti gitu roda tenggelam, cuprat. Ada yang datang ngaji. Saya nggak kenal dia dari mana, pakai jas hujan datang ngaji, ya Allah. Nggak kenal lu ngaji. Nah, kita lanjut. Jadi sekarang Arab yang keempat, wa fihi unzila, dan padanya diturunkan, artinya berkaitan dengan wafatnya pamannya yang tidak mau mengucapkan syahadat. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya kamu, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak memberi hidayah, man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinallaha, akan tetapi Allah, yahdi, memberi hidayah, man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Nabi kan sedih sekali. Sedih sekali. Bukan sekedar pamannya wafat, istrinya wafat. Bukan sekedar itu. Tapi pamannya wafat tidak dalam keadaan Islam. Itu Nabi sedih sekali. Maka Allah turun ayat, bukan urusan kamu intinya. Kamu nggak bisa berhidayah kepada orang sekalipun kamu cinta. Karena yang berhidayah adalah urusan Allah. Makanya biar hidayah turun ke kita, kita mengupayakan hidayah itu turun. Caranya apa? Mengkondisikan diri kita. Ngejar ilmu, berkawan dengan orang soleh, ngejar ilmu, berkawan dengan orang soleh, mengkondisikan niat, semuanya karena Allah. Nanti hidayah taufik terus menyertai kita.
Tapi kalau kita tidak mengupayakan, kita berkawan dengan siapapun, kita tidak melihat apa namanya, ceroboh berkawan dengan siapapun itu ya. Berkawan dengan orang baik-baik saja. Adapun dengan siapapun ya sekedar say hello. Teman-teman antum di kampus ada yang macam-macam mungkin begitu ya. Syukur-syukur baik semuanya. Ya berkawan tapi say hello, artinya berkawan. Tapi untuk akrab harus orang-orang baik-baik. Termasuk meskipun di pesantren ya, saya sampaikan pada antum. Meskipun di pesantren, kan ada yang motivasi orang tua yang masukkan ke pesantren biar anaknya nggak nakal, kan ada ya. Ada apa enggak? Ada gitu ya. Sehingga di pesantren dia mempengaruhi kawan-kawannya nggak mau belajar, maunya ngobrol aja, maunya hura-hura aja. Makanya kita berpesan kepada Robit, nanti di pesantren jangan mengira semuanya itu semangat belajar. Jangan mengira semuanya itu baik, mau thalabul ilmi. Enggak, ada yang enggak. Cari kawan-kawan pilih-pilih. Ya kita nasihati Robit, nasihati SMA gitu. Anak yang di pesantren. Antum juga demikian. Ya, di kampus cari kawan yang baik, jangan sembarang kawan. Lanjut. Soalnya biar hidayah turun, hidayah taufik turun. Karena hidayah itu diupayakan. Fanas'alullaha ayyukhaffifa anhu ma'a baqiyati aqaribi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullaha, maka kita mohon kepada Allah ayyukhaffifa anhu, semoga Allah meringankannya. Ini kata penulis. Ma'a baqiyati aqaribi, bersama sisa kerabat-kerabatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ijtihadnya penulis. Tapi kita enggak. Karena kita tidak boleh mendoakan untuk orang kafir. Ini ijtihadnya penulis. Semoga diringankan. Tapi kalau kita enggak. Karena sudah jelas, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas, tidak wajar, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang mukmin untuk memohonan ampun dari orang musyrik. Ya, baik, selesai. Ayo as'ilatun. Soal-soal. Mata tufi amun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mata ba'da wafati zaujatihi bi syahrin, sebulan. Bimada sumya dzalikal am? Apa dinamakan tahun itu? Amal huzni. Tahun amal huzni, huzni tahun. Pakai zai ya. Huzn pakai zai, kesedihan. Jangan pakai sin. Kalau husni kebaikan. Bedanya zai. Huzn. La tahzan. Ha zainun. La tahzan. La tahzan innallahu ma'ana. Misalnya melihat Mas Khalil. Khalil, araka anta fil huzn? Ana melihat ente sedih. Contoh. Araka fil huzn? La. Akid? Naam, akid. La. Akid? Akid. Apa akid artinya? Beneran nih nggak sedih? Akid. Ana ma fil ahzan. Ana ma fil huzn. Lanjut. Ini Mas Iwan. Akid? Akid. Lanjut. Hal kana amuhu ya'taqidu sidqa risalatihi? Apakah pamannya meyakini kebenaran kerasulan beliau? Naam. Lima dalam yantik bisyahadatin. Kenapa tidak mengucapkan dua syahadat? Khaufan min ta'iri Quraisyin. Takut dicela oleh Quraisy. Takut dicela oleh Quraisy. Dan memang terkadang pengkondisian itu berjalannya pelan-pelan ya. Enggak semua orang itu sama kayak membalikan telapak tangan. Maka kita ketika berdakwah,
Ya harus hikmah. Nggak usah jauh-jauh, contohnya saya. Biar gampang contohnya saya. Saya ketika ngaji, dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Kenapa saya nggak tahu dari dulu? Jadi saya menyalahkan diri saya. Kenapa saya nggak tahu dari dulu? Ternyata dalilnya jelas, hadisnya jelas. Kenapa saya nggak tahu dari dulu tentang masalah haramnya isbal, pakaian yang melebihi mata kaki. Anda dari dulu nggak pernah dengar hadis ini. Ternyata ada dan jelas sekali. Akhirnya saya punya 5 celana waktu itu, tak potong 3, 2 tidak tak potong. Saya masih berbuat karena orang. Ini salah memang. Ini salah memang. Tetapi itu yang saya mampu. 3 tak potong, 2 enggak. Kalau dengan teman-teman yang sudah ngaji, saya pakai celana yang tidak isbal. Karena itu yang dituntut oleh syariat dan mereka teman-teman sudah tahu ilmunya. Tapi ketika saya gabung dengan teman-teman lama yang isbal, lama-lama saya mikir, ini saya hidup kayak orang munafik ya. Saya hidup kayak orang munafik, bukan karena Allah, langsung tak potong. Tapi saya bersyukur karena arahnya ke sana. Gradually sampai kemudian tak potong semuanya. Nah, dari melihat diri sendiri seperti itu, di mana tidak langsung, apa bahasa antum? Ini balikan tangan benar, apa bahasa antum? Ya, tidak langsung berubah 180 derajat atau tidak spektakuler. Tidak spektakuler. Ya, maka kita juga perlu memahami barangkali orang lain juga seperti itu, gradually. Jadi jangan dilihat orang lain itu harus seperti dirinya. Tahu dalil harus amal. Barangkali orang lain itu pelan-pelan. Karena saya melihat saya sendiri. Dan itu cukup lama, dipotong 3, potong 2-nya lagi agak lama. Lama-lama mikir. Dan yang menjadikan lama-lama mikir juga karena berusaha dapat hidayah. Ngaji. Terkondisikan kan? Terkondisikan. Oh, saya ini berbuat kayak orang munafik. Saya nggak boleh, saya berbuat harus karena Allah, bukan karena orang. Nah, ya, selesai. Sekarang mufrodat. Masih sedikit lagi khulasoh. Ya. Al-khulasoh ringkasan. Antum terjemahkan. Wa fitil kasanah mata amhu Abu Talib. Dan di tahun itu mati pamannya bernama Abu Talib. Bahwa akbaru ansarihi. Dan dia terbesar penolongnya. Di antara penolong dia terbesar. Ansor jama dari apa? Nasir penolong. Ansor penolong. Dia termasuk yang besar, penolong yang besar. Dia harus berantem sama kaumnya gara-gara bela-belain Nabi. Dia harus berselisih dengan kaumnya gara-gara bela-belain Nabi. Walam yuslim, dan belum masuk Islam, khosyata ta'yiri qaumihi, karena takut celaan kaumnya. Karena dia bertindak karena orang. Pelajaran besar. Jangan berbuat karena orang. Kalau berbuat karena orang, antum, kita semua nggak bisa istiqomah. Tapi kalau berbuat karena Allah bisa istiqomah. Sudah istiqomah berpahala lagi. Berbuat karena orang nggak istiqomah, dosa lagi. Kan ria. Pengen pujian, pengen sanjungan, pengen dikenal, pengen diketahui, jangan. Baik, selesai. Sekarang mufrodat. Kan asyik pakai tas semuanya ya. Jadi sekarang selesai, masukkan ke ini, ganti buku kan gitu. Nah, ya saya, wah itu belum bawa tas. Tasnya sudah dapat, tapi belum dibawa. Dan mufrodatnya pagi ini. Fuj'atun. Fa, jim, hamzah. Fuj'atun. Terakhirnya tamar butoh. Fuj'atun. Fa, jim, hamzah. Fa, jim, hamzah berdiri. Nah, dan tamar butoh. Fuj'atun.
Mas Haris dari tadi nggak kelihatan. Ternyata ada. Fuj'atun. Coba qalidu ba'di. Fuj'atun. 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 Akhwat yang di rumah, jelas? Ikhwan yang di rumah, fuj'atun. Artinya mendadak atau tiba-tiba. Ya akhi, ila aina? Afwan, fuj'ah. Afwan, mendadak. Afwan, tiba-tiba. Kan dari awal nggak direncanakan. Tiba-tiba ada kuliah tambahan. Afwan, afwan, afwan. Anda harus segera pergi. Fuj'ah, fuj'ah. Ada sesuatu yang mendadak. Fuj'ah, hada fuj'ah. Fuj'ah. Fuj'ah, mendadak atau tiba-tiba. Fuj'atun. Ayo. Wahid isnani salasah. Irfa' as-saut. Fuj'atun. Fuj'atun. Nah. Afwan ahi. Hada fuj'ah. Afwan ukhti. Hada fuj'ah. Lo katanya mau belajar bareng. Kok pergi? Afwan, afwan. Fuj'ah. Ini ada sesuatu yang mendadak. Fuj'ah. Dosen memanggil anak fuj'ah. Da'ani muhadir fuj'atan. Dosen manggil anak mendadak. Da'ani al-muhadir fuj'atan. Fuj'ah. Baik, sekarang sorof. Nah, masukkan, ganti sorof. Kan enak pakai tas. Nah, enggak tersebar ya. Tasnya warnanya biru. Karena Thayyibah identik dengan biru. Bukunya jangan ganti-ganti, nggak boleh ganti-ganti. Sekarang sorof ya. Sorof, bukunya yang kuning. Atau ada selain kuning. Antum sekarang bareng-bareng. Yang pertama Fathu Domin. Fathu Kastrin. Fathu Domah, maaf. Fathu Domah. Fa'ulayaf ulu. Wahid isnani salasah. Nasoroyan suruh. Madda yamuddu. Sona. Sun. Ghaza. Amala ya'mulu. Nah sekarang soma. Tolak. Da'a.
Roja. Nah, jadi yang antum hafalin ya itu fatu domin, itu kan contoh-contoh. Nanti kalau antum dapati kata yang polanya sama persis, antum sudah hafal ghaza yaghzu ghazwan. Sama aja, da'a yad'u da'wat, fahuwa ghazin, fahuwa da'in, uhzu, ud'u, la tayzu, la tad'u. Sama. Nanti antum dapat misalnya roja yarju rojuan wa marjan bahwa rojin wadaka marjuun urju, berharaplah urju, berharaplah kepada Allah, urju ilallah. Jadi sama, antum sudah menghafal sona yasunu. Nanti antum mendapatkan misalnya koma, sama aja, koma yakumu qauman wa maqaman fahuwa qaimun wadaka makumun kum. Nah, sama persis. Jadi itu antum hafalin sampai lancar, sampai lancar. Kalau kita membaca itu sudah lancar semuanya fatu domin, nanti kita lanjut ke fathu kasrin sampai lancar semuanya sampai 6 bab. Fathu domin, fathu kasrin fathatani, kasru fathin domun domin kasrotani. Sudah hafal semuanya, nanti kita melanjutkan ke sulasi mazid. Sulasi berhuruf 3 masjid yang ada di tambahannya. Tambahannya kadang tasdid, tambahannya kadang alif di awal, sama tak setelah fa, tambahannya kadang banyak tambahan-tambahan. Tapi sebelum tambahan yang asli dulu, dikuasai. Sorof itu gak usah lama-lama. Nggak usah pakai waktu tuh, nggak usah, begini aja. 5 menit udah bareng-bareng, besok bareng-bareng. Asal kita mau. Kalau kita tidak memulai, kapan memulai? Nanti sampai selesai kuliah belum memulai juga, jangan. Setiap hari, ya. Jadi setiap hari ada mufrodat, ada sorof. Pakai tas biar nggak hilang, ya kan sudah ada tas. Ahwat sudah semuanya, ya. Antum juga jangan kalah, ya. Kalau antum kan muslim, muda, hanif, prestatif. Kalau ahwat muslimah, hanifah, prestatif. Nah, jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Andika sakit, ya, syafallah. Ada lagi yang sakit tadi siapa? Mas Iwan katanya sakit, Mas Iwan.